Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, di sini yang akan Ibu terangkan yaitu tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan langkah-langkah menulis teks prosedur. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya ada tahapan ataupun langkah-langkah yang dijelaskan secara urut dan runtut dengan gaya bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian, untuk ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu berisi mengenai langkah-langkah suatu kegiatan. Nah, langkah-langkah ini misalnya dalam membuat suatu masakan, mencuci baju, membuat kerajinan tangan, membuat sesuatu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ditulis dalam bentuk poin-poin. Teks prosedur dituliskan dalam bentuk poin-poin ataupun penomoran, sehingga hal tersebut membuat teks menjadi lebih jelas dalam menjelaskan langkah ataupun tahapan dari awal hingga akhir kepada para pembaca. Yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Misalnya tentang cara menjemur karpet rumah, maka menggunakan kalimat larangan berupa hindari menjemur karpet rumah di bawah sinar matahari langsung. Yang keempat, disusun secara sistematis tetapi detail. Teks prosedur juga ditulis secara sistematis tetapi detail. Hal tersebut bertujuan untuk membantu para pembaca mempraktekkan langkah-langkah dan tata cara yang disajikan dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, ciri dari teks prosedur yaitu menyajikan informasi yang bersifat objektif. Hal-hal yang disajikan di dalam teks tersebut bukan berasal dari khayalan atau karangan. Yang terakhir, ciri dari teks prosedur adalah berisi bilangan angka atau urutan. Teks prosedur berisi suatu langkah atau tahapan yang dibuat dan ditulis dalam bentuk poin-poin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur yang pertama adalah teks untuk menggunakan sebuah alat atau benda. Jenis teks prosedur yang berisi prosedur ataupun langkah-langkah yang menjelaskan penggunaan benda atau alat tertentu. Yang kedua, teks untuk melakukan suatu kegiatan. Jenis teks prosedur ini sering digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kebiasaan dan juga sifat yang bermanfaat untuk banyak orang. Yang ketiga, teks prosedur sederhana. Teks prosedur yang berisi tentang beberapa langkah saja dan prosesnya tidak terlalu susah untuk diikuti dan juga dipraktikkan. Yang keempat, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi banyak langkah atau tahapan yang bersifat rumit dan cukup kompleks. Kemudian, yang kelima, teks prosedur protokol. Teks prosedur yang dapat dilakukan secara bergantian serta tidak terpaku pada urutan yang tetap. Berikutnya yaitu berkaitan dengan struktur teks prosedur. Nah, teks prosedur itu juga memiliki struktur anak-anak. Nah, jadi strukturnya itu terdiri dari yang pertama, pengantar atau pembuka. Struktur dari teks prosedur diawali dengan judul, lalu disusul dengan kalimat pembuka atau pengantar. Yang kedua, material atau bahan. Material apa saja yang digunakan? Apabila menulis tentang pembuatan kerajinan tangan, maka akan dipaparkan bahan dan juga ukuran.
Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Menjelaskan tahapan-tahapan supaya lebih mudah dipahami dan dipraktikkan langsung oleh pembaca. Kemudian yang keempat yaitu berupa simpulan. Di bagian ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dari aktivitas yang dibahas, tahapan serta prosedurnya, sekaligus ditambahkan beberapa saran. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Kemudian, menggunakan kalimat persuasif dan menggunakan verba material dan tingkah laku. Nah, kemudian ada langkah-langkah untuk menulis teks prosedur. Nah, apa saja langkah-langkah menulis teks prosedur yang bisa kita lakukan untuk memudahkan kita dalam menulis teks prosedur? Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, membuat kerangka. Yang keempat, mengembangkan paragraf. Dan yang kelima, menulis teks prosedur secara utuh. Terima kasih, demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.